Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Ariswan. Ini mata kuliah Mekanika Teknik KP024 dan ini adalah materi pertemuan ketiga mengenai statika partikel dua dimensi. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, mahasiswa mampu menggambar diagram benda bebas dari sistem keseimbangan partikel, dan yang kedua, mahasiswa mampu menentukan semua gaya yang terlibat pada suatu keseimbangan partikel dalam sistem gaya dua dimensi. Dalam merancang maupun membangun bangunan kapal, biasanya menggunakan peralatan maupun bahan-bahan yang agak rumit. Dan bentuk-bentuknya ini umumnya mempersulit perhitungan ya. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pendekatan dengan menganggap benda-benda yang kita amati sebagai partikel. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, bahwa partikel itu adalah suatu benda atau titik yang tidak memiliki volume tapi memiliki massa yang sama dengan benda yang sebenarnya ya. Jadi itu hanya penyederhanaan saja. Nah, banyak permasalahan di bidang teknik yang dapat disederhanakan dan sangat akurat jika kita menggunakan sistem partikel ya. Jadi kalau ada keseimbangan seperti ini, kalau dia tidak bergerak dalam keadaan statis, dan kita melakukan pendekatan sebagai partikel, itu hasilnya mendekati yang sebenarnya. Nah, benda-benda seperti apa saja yang bisa disederhanakan menjadi partikel? Ternyata tidak semua benda ya. Nah, ini ada contohnya, ada benda yang sembarang bentuknya. Jika benda-benda itu eh, memiliki gaya-gaya yang bekerja padanya, yang berpotongan pada satu titik, maka bisa dikatakan titik itu sebagai partikel ya, seperti ini. Jadi ini benda aslinya seperti ini. Ada mempunyai gaya-gaya yang bekerja padanya ada 4, ada gaya F, ada gaya P, gaya R maupun gaya W. Dan vektor gayanya berpotongan di sini. Nah, inilah partikelnya, seperti itu. Sistem gaya ini disebut juga sebagai sistem gaya konkuren. Pokok materi pembahasan materi ini ada dua, yaitu yang pertama diagram benda bebas pada partikel dan yang kedua keseimbangan partikel dalam dua dimensi. Pertama, diagram benda bebas pada partikel. Definisinya adalah sketsa gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dari suatu benda atau sebuah bagian dari benda tanpa ikut menggambarkan lingkungannya. Ini tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi yang kita amati hanya saja yang benar-benar bertemu semua gaya-gaya yang bekerja padanya ya. Jadi yang tidak berkaitan dengan gaya itu diabaikan. Bagaimana prosedur menggambarnya? Di sini saya tampilkan sedikit. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah saja, walaupun tidak harus benar-benar diikuti 100% ya. Yang pertama, tentukan partikel yang akan dianalisis keseimbangannya. Yang kedua, kita bisa bayangkan bagaimana kalau partikel tersebut dipisahkan dari bendanya, struktur maupun lingkungan. Yang ketiga, gambar partikelnya atau buat titik. Sebenarnya ini tidak wajib, tapi nanti otomatis akan terlihat sendiri titiknya. Yang keempat, sketsakan gaya-gayanya ya. Ada 3 jenis gaya yang dapat kita sketsakan. Yang pertama, gaya yang disebabkan lingkungan seperti gaya berat. Yang kedua, gaya yang disebabkan oleh struktur, bisa tali atau semacamnya, atau mungkin katrol. Dan yang ketiga, gaya reaksi yang disebabkan oleh tumpuan. Nah, ini mungkin akan kita bahas di statika benda tegar. Ya, yang tidak berupa partikel. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana yang bentuknya tumpuan ini. Yang kelima, gambarkan sistem koordinat yang digunakan. Tambahkan juga ukuran panjang atau jarak serta sudut untuk melengkapi petunjuk lokasi dan orientasi semua gaya ya. Jadi ini untuk menambah detail pekerjaan kita. Di situ ada petunjuk lokasi berupa jarak ya, ada jaraknya dan ada sudut. Dan jangan lupa juga sistem koordinatnya ya. Contoh, ini ada persoalan
seorang pemain ski yang sedang berpegangan pada tali. Jadi ceritanya nih pemain ski sedang berpegangan pada tali untuk ditarik mendaki ke puncak bukit. Jadi dia ingin bermain ski ke atas bukit, tapi dia berpegangan pada tali dan posisinya dia sedang diam, tidak meluncur maupun tidak mendaki, tidak bergerak ya. Nah, jika pemain ski tersebut beratnya 150 pound, lereng bukit yang tertutup salju dianggap licin ya. Ini kan karena salju licin, jadi tidak ada gaya gesek. Dan tali di belakang pemain ski kendor. Nah, jadi dia kan pegang tali sampai di belakangnya. Tapi tali yang dipegang di belakangnya itu kendor, tidak ada tegangan tali. Nah, gambarkanlah diagram benda bebas pemain ski pada situasi tersebut. Perhatikan di sini ada lereng bukitnya 20 derajat dan kemiringan tali 15 derajat. Ini akan saya gambarkan yang lebih mendetail. Pertama-tama saya gambarkan dulu yang dari samping ya. Ini tampak sampingnya seperti ini. Di sini ada 20 derajat kemiringan lereng dan 15 derajat kemiringan tali. Di sini ada tanda pemotongan ya, dipotong. Ini menunjukkan pemisahan antara lingkungan dengan objek yang kita amati. Jadi partikelnya pasti nanti di sini dalam potongan ini. Kemudian saya gambarkan lagi ada gaya-gaya yang bekerja pada pemain ski tadi ya. Ini ada gaya tegangan tali T, ada gaya berat W 150 pound, dan ada gaya R. Gaya R ini adalah gaya reaksi yang timbul dari kontak antara lereng bukit dengan ski, ini skinya. Ya. Oke, kemudian ini lebih mendetail ya. Ada sumbunya, ada sumbu X dan sumbu Y, diagram atau koordinat kartesiusnya. Dan kita bisa pindahkan 20 derajat kemiringan lereng menjadi arah vektor R. Nah, di sini ada titik A. Titik A ini adalah partikelnya. Bisa kita lihat kalau titik A itu tidak punya volume, tapi punya massa atau tetap punya berat ya. Beratnya itu dari W.